Berkunjung ke Kota Serang tidak lengkap rasanya jika kamu tidak mengunjungi salah satu tempat bersejarah yang ada di pusat Kota Serang, yaitu Gedung Juang 45. Gedung Juang berada di Jalan Kimas Jong. Bangunan ini berdiri di Kota Serang ketika masa pendudukan Jepang dan dijadikan sebagai markas Kempetai. Setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia, gedung ini kemudian diambil alih untuk dijadikan sebagai markas Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada tanggal 10 Oktober 1945 terjadi peristiwa yang cukup besar di gedung tersebut, yaitu adanya penyerbuan. Serbuan tersebut dilakukan oleh para pemuda Banten yang ingin melakukan perebutan kekuasaan serta markas dari anggota sebelumnya. Hingga pada akhirnya Gedung Juang berhasil diambil alih oleh para pemuda Banten. Secara otomatis, para tentara yang menempati pun pergi dari kawasan markas. Bangunan yang mempunyai sejarah perebutan kekuasaan ini terdapat 3 bangunan utama. Sebagian besar bangunan masih asli dengan seni arsitektur bergaya Indis. Proses revitalisasi diperlukan untuk melestarikan bagian gedung yang sudah tua agar tidak roboh. Dengan demikian, gedung ini bisa bertahan lama dan dikunjungi berbagai generasi. Setelah adanya revitalisasi, gedung ini akan dialihfungsikan menjadi tempat wisata sejarah untuk masyarakat. Sehingga, edukasi mengenai sejarah di Banten bisa diabadikan agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Tersedia konten yang telah dirancang sebagai edukasi sejarah dan menyasar pada seluruh segmen usia. Di dalam Gedung Juang, terdapat tampilan digital mengenai sejarah perjuangan masyarakat Banten dari zaman Kesultanan sampai pada masa akhir Indonesia merdeka. Pada Februari 2021, gedung yang telah direncanakan untuk revitalisasi telah di-launching. Gedung Juang 45 yang menjadi cagar budaya mempunyai fasilitas yang beragam, seperti halnya perpustakaan manual hingga perpustakaan digital. Di dalamnya terdapat kelengkapan buku sejarah maupun buku umum yang bisa dibaca oleh para pengunjung. Selain ketersediaan perpustakaan juga terdapat ruang mini teater, ruang bermain anak, wisata sejarah digital dan juga ada pameran foto para tokoh perjuangan menuju Indonesia merdeka. Berdasarkan arsip kolonial yang ada dalam sejarah bangunan kolonial di Kota Serang, dapat dikatakan bahwa Gedung Juang merupakan bangunan kolonial tertua di Serang. Cikal bakal bangunan ini sudah ada sejak 1808, yaitu beberapa bulan setelah Dendels menghancurkan Keraton Sorosoan. Diawali dengan pembuatan barak militer, dibangun di sampingnya rumah komandan dan perwira petinggi, dilengkapi dengan dapur umum dan kandang kuda yang dapat menampung 40 ekor kuda dan dapur umum. Arsip-arsip kolonial yang berhasil dikumpulkan tidak hanya mengenai bahan bangunan dan sumber daya manusia yang mengerjakannya, tetapi juga arsip yang membuat rencana pembebasan lahan dan rancang bangunan. Arsip-arsip yang ada juga merekam perkembangan bangunan ini secara struktural, material, dan fungsional. Bermula dengan struktur yang menggunakan bambu dan balok kayu berplester batu, kemudian ditransformasikan menjadi bangunan gedung berbahan batu bata, kapur dengan struktur besi dan baja. Dalam perjalanan sejarahnya, bangunan ini juga berubah-ubah fungsi yang bergantung kepada rezim dan masa pemerintahan siapa yang berkuasa di Banten. Pada masa kolonial awal, tempat ini merupakan tangsi atau barak militer, tempat tinggal bagi 200 orang personil militer lebih. Pada masa kolonial periode kemudian, ia menjadi pusat komando militer wilayah Banten. Lalu pada masa Jepang, gedung ini menjadi markas Kempetai. Pada masa kemerdekaan dan revolusi fisik menjadi markas BKR, kemudian berubah nama menjadi TNI, dan sekarang digunakan sebagai gedung veteran. Gedung Juang berdenah 4 persegi panjang, tinggi bangunan 11 meter, memiliki 3 buah anak tangga pada bagian depan dan 3 teras di setiap sisinya. Bangunan ini memiliki 2 lorong kecil panjang hingga ke bagian belakang. Pada dasarnya bangunan ini terbagi atas 2 bagian yang identik denahnya. Satu bagian di sebelah barat terdiri dari 3 ruangan. Ruangan paling depan saat ini dimanfaatkan sebagai ruang audiovisual. Sedangkan 2 ruang di belakangnya dimanfaatkan sebagai galeri perjuangan yang memiliki penghubung yang saat ini hanya tersisa kusennya saja. Pada dasarnya bangunan ini memiliki beranda ke belakang yang cukup luas
dilengkapi dengan pilar-pilar dan tangga yang kini telah ditutup untuk kepentingan kebutuhan ruang masa kini tanpa meruntuhkan pilar-pilar tersebut. Kemudian di bagian belakang bangunan ini memiliki ornamen pintu yang lebih ketimbang pintu di bagian depan. Selanjutnya pada bagian teras bangunan ditopang oleh tiang-tiang yang tersusun dengan pola linier. Jenis langgam pada tiang Gedung Juang 45 Serang yakni Tuscan yang merupakan perkembangan dari bentuk tiang gaya Dorik yang memiliki fungsi arsitektural sebagai penopang atap utama, yaitu atap bagian teras. Tiang Tuscan tersebut dari susunan bata merah yang dilapisi dengan semen kapur dan cat berwarna putih. Ketebalan dinding Gedung Juang 45 Serang adalah 30 cm. Bagian dinding sisi depan arah utara memiliki 2 buah pintu masuk utama sejajar berbentuk persegi panjang. Pintu yang terdiri dari 2 buah daun pintu berukuran 162 cm x 239 cm pada bagian atas, terdapat ventilasi berbentuk persegi dari kaca. Di atas setiap pintu ruangan terdapat ventilasi yang memiliki hiasan dekoratif yang berbeda-beda. Setidaknya ada 3 macam bentuk ventilasi, antara lain kaca dengan tulang kayu-kayu serta anyaman rotan. Bangunan ini dilengkapi dengan jendela-jendela model krapyak atau berjalosi dengan ukuran 148 cm x 243 cm berjumlah 9 buah. Gedung Juang 45 Serang telah diadaptasi menjadi perpustakaan dan ruang baca masyarakat umum di sisi timur dan galeri perjuangan di sisi barat bangunan. Perubahan yang terjadi yaitu pada jendela sisi tenggara yang pernah dijadikan pintu, lalu dikembalikan fungsinya menjadi jendela yang terbuat dari kayu yang dikamuflase bentuknya menyerupai komponen asli bangunan. Secara keseluruhan, objek saat ini dalam kondisi yang baik dan terawat. Pemanfaatan objek bangunan saat ini dijadikan perpustakaan dan galeri perjuangan rakyat. Adaptasi ruangan dilakukan pada tiap ruangan dengan perubahan interior menggunakan partisi yang menutupi dinding utama bangunan yang dapat dilepas tanpa merusak dinding bangunan. Selain itu, dilakukan juga penataan lingkungan Gedung Juang 45 Serang dengan belakaran dan penataan landscape. Sedangkan di halaman belakang gedung sedang dibangun bangunan bertingkat untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan non-pemerintahan. Sejak kemerdekaan Indonesia, gedung ini difungsikan sebagai markas Badan Keamanan Rakyat, sebelum digunakan sebagai pusat kegiatan organisasi masyarakat. Pada halaman belakang difungsikan sebagai kantor Pos Indonesia yang kini telah dipindahkan ke sebelah timur pendopo Bupati Serang. Setidaknya ada 14 organisasi yang memanfaatkan Gedung Juang 45 Serang hingga tahun 2020. Hingga pada akhirnya gedung ini dimanfaatkan sebagai perpustakaan dan galeri perjuangan. Status hukum dan kepemilikan Gedung Juang 45 Serang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya sesuai Surat Keputusan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata nomor PM.PW.007-MKP-2010. Status kepemilikan Gedung Juang 45 Serang dikuasai oleh pemerintah Kota Serang dan pengelolaannya kini di bawah tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang. Gedung Juang 45 sudah dilakukan revitalisasi, kemudian diresmikan oleh Wali Kota Serang Haji Syafruddin dan didampingi Wakil Wali Kota Serang Haji Subadri Usuluddin bersama Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang Wahyu Nur Jamil yang saat itu tengah menjabat. Gedung Juang tersebut diperuntukkan sebagai sarana edukasi dan wisata sejarah masyarakat Kota Serang menuju Kota Serang yang berdaya dan berbudaya. Revitalisasi yang dilakukan tidak mengubah bentuk keadaan Gedung Juang yang ada, jadi tetap seperti Gedung Juang yang dulu. Tiang-tiangnya, pintu dan sebagainya masih seperti dulu. Selain wisata sejarah, Gedung Juang menghadirkan perpustakaan umum, perpustakaan anak, ruang teater mini, dan ruang sejarah digital. Revitalisasi ini menghabiskan anggaran 4,1 miliar rupiah. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Wahyu Nur Jamil mengatakan bahwa ini merupakan tekad Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menciptakan perpustakaan yang canggih, nyaman, dan terintegrasi. Canggih dengan melakukan terobosan baru yaitu program e-Pusda di mana pembaca cukup dengan mengunduh aplikasi
terdapat sekitar 1.000 jenis buku yang dapat dibaca. Program buku pintar yaitu masyarakat tinggal menelpon maka buku akan diantar. Dan jika sudah selesai dibaca, akan dijemput sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia. Nyaman di sini dapat dilihat bahwa interior Gedung Juang bagian dalam dibuat sedemikian rupa sehingga pengunjung merasa nyaman dan betah berlama-lama berada di perpustakaan dan museum yang sudah dilakukan revitalisasi. Perpustakaan Gedung Juang 45 merupakan perpustakaan yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang. Berlokasi di alun-alun Kota Serang, perpustakaan ini memilih tetap buka pelayanan di akhir pekan. Keputusan dibukanya perpustakaan pada akhir pekan memang tergolong masih baru. Keputusan itu baru dimulai sejak pertengahan Juni 2023. Dibukanya perpustakaan pada akhir pekan sebenarnya bertujuan untuk menarik minat masyarakat umum. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan kunjungan di akhir pekan perpustakaan ini masih sedikit. Masyarakat umum bisa menikmati wisata edukasi yang disediakan di perpustakaan lengkap. Selain koleksi buku yang lengkap dan juga berbagai genre, pengunjung yang datang juga bisa menikmati wisata sejarah tentang Banten di ruang kearsipan. Selain itu, perpustakaan ini merupakan tempat yang ramah anak. Di sini tersedia ruang bermain anak dan ruang baca yang menyediakan buku anak serta mainan edukasi. Perpustakaan Gedung Juang 45 juga menyediakan buku braille untuk memfasilitasi pengunjung dan disabilitas khususnya, serta kalangan tunanetra. Perpustakaan Gedung Juang 45 memiliki jam operasional buka pada hari Senin sampai Jumat dimulai sejak pukul 9 sampai 3 sore. Sedangkan di akhir pekan, pelayanan dimulai sejak pukul 9 sampai jam 1 siang. Nah, gimana warga Banten? Mari kunjungi Gedung Juang 45 untuk melakukan wisata edukasi sejarah dan juga budaya dan menambah wawasan kita. Yuk jangan lupa untuk datang dan kunjungi perpustakaan Gedung Juang 45 di alun-alun Kota Serang.